Nah, selamat datang teman-teman di video pembelajaran IDN ini. Nah, di video ini kita nanti akan bahas tentang subnetting. Nah, jadi apa itu subnetting ya? Subnetting adalah cara untuk memisahkan atau mendistribusikan IP address. Nah, untuk IP address sekarang atau penghitungan IP sekarang atau alamat IP itu sekarang pakai sistem namanya classless. Jadi untuk penentuan IP atau kelompoknya atau hostnya berapa, nah, total IP yang bisa kita gunakan berapa itu nanti berdasarkan namanya prefix, ya. Berdasarkan namanya prefix. Nah, untuk subnetting ini kita nanti akan belajar di subnet saja ya. Nah, jadi kita nanti bahas tentang subnetting. Nah, subnetting untuk mendistribusikan IP address ya. Nah, itu kan network yang lebih kecil. Kan network yang lebih kecil. Nah, ini fungsi dari subnetting. Nah, untuk subnetting sekarang itu kan classless ya, jadi berdasarkan namanya prefix. Nah, kita di sini nanti akan belajar dulu dari /24 sampai /30. Jadi /24, /25, /26, /27, /28, /29, /30. Nah, untuk ini mengetahui total IP yang bisa kita gunakan atau total IP per prefixnya ini nanti ada rumusnya teman-teman. Kita bisa pakai 2 pangkat 32 kurangi N. Nah, 32 itu adalah karena V4 itu ada 32 bit ya. N ini adalah prefixnya. Berarti kalau kita /24 2 kurangi 2 pangkat 32 kurangi 24. Jadi 2 pangkat 8 itu ada berapa? Ada 256 seperti itu. Ini contoh cara nyari total IP-nya. Berarti kalau /30 berarti berapa Mas ya? Tinggal 2 pangkat 32 kurangi 30. Berarti berapa tuh? Ada 2. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti kalau ini kan 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 berarti ada 8. Nah, berarti di sini ada 16. Sini ada 32. Sini ada 64. Sini ada 128. Nah, ini adalah total IP-nya per prefix ini ya. Nah, itu cara nyarinya. Total IP-nya. Jadi 2 pangkat 32 kurang N. Nah, tapi di total IP ini harus dikurang 2, teman-teman. Dikurang 2. Buat apa, Mas? Buat namanya network dan broadcast. Jadi, kenapa kok harus dikurang 2 buat network dan broadcast? Nah, karena network itu digunakan untuk namanya identitas kelompoknya. Jadi kalau contoh di sini ada network 0.0/24, ini berarti 0.0 itu untuk mengidentifikasikan kelompoknya ini. Nah, ini berarti kelompok network 0. Berarti kalau nanti mau berkenalan dengan kelompok lain ya tinggal kenalan ke IP network yang sebelahnya di sini. Nah, contoh 1.0. Nah, titik 0 kayak gitu. Nah, itu fungsi IP network. Kalau IP broadcast untuk apa Mas? Kalau IP broadcast itu untuk IP komunikasi di dalam kelompoknya ini. Nah, jadi nanti kalau mau ngedistribusikan informasi, nah ini fungsi dari IP broadcast-nya. Makanya network dan broadcast nggak boleh dipakai. Nah, nanti tinggal kita kurangin aja, dikurangin aja ya 254. Berarti di sini ada 126, di sini ada 62, di sini ada 30, di sini ada 14, sini ada 6, sini ada 2, seperti itu. Nah, makanya kalau contoh kita, contoh beli IP public /30, nanti cuma ada 2 IP yang bisa kita pakai. Meskipun totalnya 4, karena 4 ini yang networknya IP pertama, broadcastnya IP terakhir. Jadi yang bisa kita gunakan hanya antara network dan broadcastnya. Nah, di sini nanti contoh kita akan belajar subnetting. Dan saya punya IP 192.168.100.26/contoh 29. Nah, kayak gini. Nah, kita nanti di sini akan nyari namanya maksimal IP, usable IP, subnet mask, network, broadcast, dan IP rank-nya. Nah, kalau maksimal IP, ya ini Mas, contoh 128 ada 16, 127 ada 32. Nah, itu adalah maksimal IP. Sedangkan usable IP ya yang udah dikurangi 2-nya ini ya.
Nah, jadi adalah usable-nya. Kalau nanti netmask itu nanti penulisannya netmask itu 255, 255, 255. Nah, kalau di sini kita slash antara 25 sampai slash 30, 24 sampai slash 30, sorry. Nah, nanti kita di oktet terakhir untuk penulisan nilainya. Nah, untuk nyari nilainya nanti tinggal 256 kurangi maksimal IP yang kita cari slash berapa di sini. Nah, kita mulai dulu aja. Contoh slash 29 itu maksimal IP-nya berapa? Adalah 8. Yang bisa kita gunakan ada 6. Nah, berarti maksimal atau subnet masknya 256 kurangi berapa nih? Ada kurangi 8. Berarti 248. Berarti X-nya sini 248. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kalau saya slash 29, nah, subnet masknya 248. Jadi kalau dari prefix 24 sampai slash 32 itu nanti nilainya itu di oktet terakhir. Cara nyarinya ya tadi jumlah 256 dikurangi maksimal IP-nya. Ini maksimal IP, ini usable-nya seperti itu. Nah, terus untuk nyari network dan broadcast-nya gimana? Untuk nyari network dan broadcast itu network mulai dari 0 dulu karena kan IP mulai dari 0. Berikutnya itu adalah maksimalnya adalah 4. Berikutnya lagi pertambahannya ada 16. Tambah lagi. Di sini ada tambah 8 ada 24. Tambah 8 ada 32. Tambah 8 lagi ada 40. Tambah 8 lagi 48. Sampai bla 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 di sini nanti 256 seperti itu. Nah, ini contoh nyarinya. Nah, berarti kalau contoh di sini saya nyari broadcast-nya gimana Mas? Tinggal network berikutnya sini contoh 8 dikurang 1. Berarti di sini nanti broadcast-nya 7. Jadi nyari broadcast itu adalah network berikutnya kurang 1. Nah, berarti kalau sini 16 berarti broadcast-nya di sini ada 15. Seperti itu. Kalau sini berarti ada 23. Di sini berarti ada 31. Di sini berarti ada 39. Di sini berarti ada 47. Nah, untuk rank dari slash 24 sampai slash 30 itu yang kita cari adalah oktet terakhirnya. 26-nya nih. Nah, 26 itu masuk mana? Oh, ternyata masuk 24 sampai 31. Ya udah. Berarti networknya 24, broadcast-nya 31. Tinggal kita tulis saja 192.168.100.24. Berarti broadcast-nya 192.168.100. Berapa tuh? 31. IP rank-nya berapa? Sorry, harus cari itu ya. IP rank-nya antara broadcast dan network dan broadcast. Nah, jadi tinggal network tambah 1, broadcast kurang 1. Nah, 100. Nah, network tambah 1 berarti 25. Broadcast kurang 1 berarti 30. Seperti ini. Nah, ini adalah rank IP yang bisa kita gunakan. Nah, jadi contoh kalau kita punya IP 100.26/29, nah itu maksimalnya ada 8, usable-nya ada 6, netmask-nya itu 248, network broadcast-nya, network-nya 24, broadcast-nya 31, yang bisa kita cari adalah yang bisa kita gunakan dari 24 sampai slash 30. Nah, ini adalah ngitung subnetting secara manual. Sebenarnya teman-teman bisa pakai namanya IP kalkulator. Nah, IP kalkulator. Nah, karena kalau kita nanti diimplementasi, nggak mungkin kita ngintok manual ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih cepatnya kita tinggal masukin IP yang kita cari. Contoh di sini ada 100.26, slash-nya berapa? Slash 29, kita enter. Nah, nanti di sini langsung ketahuan nih nilainya berapa. Nah, jadi kalau IP-nya ini adalah netmask-nya 248, betul nggak? 248 nih, tuh. Nah, networknya 24, betul. Broadcast-nya 31, betul. Yang bisa kita gunakan 24 sampai 30. 25 sampai 30. Nah, betul juga. Yang bisa kita gunakan 6. Sesuai ya. Nah, itu contoh adalah cara penggunaan IP kalkulator. Jadi teman-teman tinggal masukin aja IP yang dicari dengan prefix yang tertera. Nah, contohnya IP-nya 100.26/29. Nah, itu contoh cara penggunaan IP kalkulatornya. Kenapa Mas kalau kita harus pakai IP kalkulator? Karena kalau masih implementasi atau ditanyakan sebuah pertanyaan ya, yaitu kalau mau pakai manual ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma lebih lama nanti. Oke, kalau pas kita implementasi di lapangan. Nah, makanya yang penting di sini kita tahu kenapa kok ini prosesnya seperti ini bisa dapat kayak gini Mas. Nah, makanya kita istilahnya
subnetting dari awal dulu tadi untuk tahu flow-nya. Nah, kalau implementasi ya teman-teman tinggal pakai IP kalkulator. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk subnetting dari slash 24 sampai slash 30. Nanti tinggal disesuaikan slash-nya dengan total IP yang dari slash-nya itu ya. Nah, semoga teman-teman paham untuk di video ini ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.